Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Irfan di game Minecraft lagi. Dan di video kali ini aku akan bertahan hidup selama 100 hari di Minecraft Void Launcher 1.20. Bagaimana keseruannya saat aku bermain, dan ya inilah dia petualangan survivalku selama 100 hari. Hari pertama di sini aku terspawn di atas bukit gitu, dan untuk tempat spawnnya ini tempatnya lumayan bagus sih. Jadi mungkin nanti kita bisa bikin base di sekitaran sini. Tapi itu sekarang aku akan explore terlebih dahulu di sekitaran sini. Seperti survival pada umumnya, di sini aku akan mencari beberapa kayu untuk membuat tools pertamaku. Di sini aku langsung buat crafting table dan langsung crafting pickaxe legend, yaitu wooden pickaxe. Lalu setelah itu di sini aku mencari beberapa batu untuk mengupgrade tools kita menjadi stone. Setelah itu di sini aku lanjut lagi mengeksplor, siapa tahu ada desa villager di sekitaran sini gitu ya. Semoga aja sih. Dan karena ada domba nganggur, ya udah sih di sini aku sembelih aja gitu ya. Siapa tahu berguna sih ya untuk membuat kasur gitu ya. Siapa tahu nggak nemu desa villager dan hari keburu malam. Dan tak bersang lama di sini aku langsung menemukan desa villagernya. Yes sir. Jadi ya udah, apalagi sih di sini kita langsung aja jarah semuanya gitu ya. Mulai dari isi chest, hay bale gitu kan, sama juga pertaniannya rampung gitu semuanya ya. Nanti juga kita akan kerja paksa semua villagernya. Itu kejam gak sih? Tapi ya mau gimana lagi gitu ya. Itu udah siklus dari Minecraft gitu ya. Udah nggak bisa ditoleran lagi. Karena hari sudah mulai malam, jadi di sini aku memutuskan untuk nginap dulu di rumah villager gitu ya. Ini juga villagernya entah kemana gitu ya, nggak ada. Jadi ya udahlah, aku nginep dulu bentar. Di hari kedua di sini aku udah selesai menjarah, dan untuk yang aku dapatkan segini. Ya lumayan lah ya. Di sini aku mampir untuk mengambil beberapa coal gitu ya. Siapa tahu ntar butuh untuk bahan bakar atau enggak untuk bikin torch. Tak jauh setelah itu di sini aku menemukan ruin portal gitu ya. Di sini aku langsung samperin aja untuk looting isi chestnya. Dan ya untuk isinya lumayan lah, bersyukur impact kita mah. Di hari ketiga di sini aku menemukan satu raw iron. Jadi ya udah sih aku pungut aja gitu ya, lumayan, siapa tahu bisa dibikin shield gitu kan. Setelah berjalan cukup jauh di sini sih nggak terlalu ada yang spesial, cuman di sini aku menemukan pohon cherry gitu ya. Dan juga di sini untuk pohonnya itu cuma beberapa biji doang, dan aku juga masih belum terlalu perlu untuk kayunya. Jadi di sini aku cuma numpang lewat doang. Di perjalanan di sini aku menemukan setumpukan raw iron. Di sini aku langsung saja ambil karena aku juga lagi butuh banget. Di sini juga ada cave yang cukup besar, tapi aku masih belum siap untuk masuk ya, karena aku juga masih belum mempunyai armor, dan di bawah sana juga banyak monster. Jadi ya udah, sini aku tinggal pulang aja ke tempat awal spawn untuk membuat base. Sesekali juga di sini aku sembelih hewan untuk persediaan makan atau untuk cadangan. Di sini aku sembelih kayak sapi dan juga daging harum ya, si pigi gitu. Ya lumayan lah daripada nggak ada sama sekali. Hari keempat di sini aku udah pulang ke tempat awal spawn. Di sini juga aku mulai merapikan barang-barang hasil jarahanku. Lalu setelah itu di sini aku mengumpulkan bahan untuk mining ya, karena di sini aku mau mining. Jadi di sini aku mengumpulkan bahan seperti kayu dan juga koal. Nah untuk koal aku ngambilnya itu dari atas gunung, karena baseku itu dekat dengan gunung ya. Di hari kelima karena persiapan udah selesai, jadi di sini aku langsung aja mining ke bawah ya. Ya emang ke bawah sih, emang sejak kapan ke atas? Di tengah perjalanan di sini ada sebuah cave, dan untuk cave-nya ini sebenarnya nggak terlalu besar sih. Jadi di sini aku coba mampir dulu untuk pungut-pungutin raw iron-nya. Dan di sini juga aku sambil membuat full iron armor ya. Di sini aku ke bawah lagi sedikit untuk ke titik khusus mining raw iron. Di sini aku menggunakan cara aman aja, menggunakan strip mining.
Setelah dirasa cukup, di sini aku langsung bakar aja untuk semua raw ironnya supaya menjadi iron, dan di sini juga aku merapikan barang-barangku yang tidak diperlukan. Setelah selesai, di sini aku lanjut lagi ke bawah untuk mencari diamonds. Oh iya, di sini juga ada amethyst ya. Belum juga sampai bawah, di sini aku menemukan diamonds, walaupun di sini aku masih belum sadar sih ya. Dan iya, inilah dia diamonds pertama kita, coy. Diamondsnya cuma satu, coy. Tapi nggak apa-apa, permulaan yang bagus. Sesampainya di bawah, di sini aku langsung memperluas area sekitar karena nanti di sini aku mau membuat sebuah jalur checkpoint gitu ya. Dan baru aja mulai, di sini aku menemukan diamonds lagi. Ya, sini aku lumayan hoki sih. Untuk diamondnya ada 3 biji dan aku langsung aja ambil. Saat strip mining, di sini ada sebuah cave. Aku coba ngintip dikit dan ternyata ada sebuah deep darknya. Di sini aku harus hati-hati sih ya. Kalau sampai bangun si wardernya, wah bisa-bisa aku di Kamehameha coy. Setelah itu aku lanjut strip mining lagi. Dan ternyata di sini ada iron fence ya, seperti yang kalian tahu bahwa di iron fence itu banyak banget untuk raw ironnya. Jadi di sini aku coba untuk panen-panen terlebih dahulu. Saat ngambilin raw iron, ternyata di sini ada diamond 2 biji nyempil. Di sini aku aja ambil karena aku butuh untuk bikin pickaxe dan juga enchanting table nantinya. Karena dari tadi mining mulu, di sini aku memutuskan untuk pulang. Tapi sebelum pulang, di sini aku membuat diamond pickaxe terlebih dahulu dan mengambil beberapa obsidian. Dari ke-9, akhirnya di sini aku keluar dari gua dan menghirup udara segar lagi. Di sini aku pergi ke gunung untuk menebang beberapa pohon spruce untuk mendapatkan saplingnya. Lalu setelah itu aku tanam lagi pohon spruce-nya di base. Di hari ke-10-nya sambil nunggu pohon spruce tumbuh, di sini aku membuat farm untuk sementara. Di sini aku tanam kayak seedweed, carrot, dan juga potato. Dan aku juga menanam beberapa sugarcane yang ada di pinggiran danau. Dari ke-11 aku mulai mencari resource untuk membangun rumah pertamaku. Di sini aku mencari beberapa blok putih yang ada di amethyst ini. Sebenarnya di hari ke-11 ini tuh nggak terlalu ada yang menarik sih, cuman ngambil-ngambilin ini doang gitu ya. Sebenarnya lagi gabut aja nunggu si pohon spruce-nya tumbuh. Udah lama nunggu seharian pohon spruce-nya tumbuh, yang tumbuh malah yang buntet. Kenapa gitu tumbuhnya malah yang buntet? Tapi ya udahlah, mau bagaimana lagi. Yap, jadi di hari ke-12 ini aku cuma nebang-nebangin kayu spruce doang. Dan untuk beberapa hari ke depan juga aku masih mengumpulkan bahan. Cuman 2 aja sih, kayu dan juga batu. Nah, tapi untuk batu di sini lumayan beragam ya. Ada cobblestone, granite, diorite, dan juga andesite. Aku juga sempetin untuk merapikan area tanah dan melakukan terraforming sedikit karena nanti di sini akan menjadi tempat untuk rumah pertamaku. Dan akhirnya di hari ke-16 di sini untuk perlengkapannya udah selesai dari kayu dan juga batu. Di sini juga aku sudah membakar cobblestone supaya menjadi stone. Dan sekarang di sini aku tinggal membuat rumah pertamaku. Dan ya, mari kita buat.
Dan akhirnya di hari ke-30 di sini untuk rumahnya udah selesai. Jadi kayak ginilah untuk tampilannya. Hehe. Hari-hari yang cukup melelahkan, tapi aku suka sih untuk hasilnya. Dan ya ini dia untuk rumah pertamaku. Cukup bagus ya. Oke, di sini kita langsung aja masuk. Dan untuk ruangan yang pertama di sini adalah sebuah storage room kecil-kecilan gitu ya, untuk sementara aja. Lalu sebelah sininya ada ruangan tengah untuk nyantai atau untuk apa gitu ya. Lalu sebelah sini ada ruangan dapur. Di sini kita bisa masak dan juga bisa makan. Ya, kira-kira kayak gini untuk interiornya. Di sini ada meja makan. Ya, di sini aku bikin satu karena di sini aku sendirian ya. Di sini kita naik ke lantai 2 dan untuk lantai 2 di sini ada ruangan kecil. Lalu sebelah sininya ada kamar tidurku. Ya, kira-kira kayak ini untuk interiornya. Seadanya aja dulu karena untuk itemnya tuh terbatas banget. Sebelah sininya ada pintu menuju ke balkon. Kalau kita mau menghirup udara segar sambil melihat pemandangan gunung gitu ya, mantep dah. Masih di hari ke-30 di sini aku panen-panen dulu untuk farmku karena di sini untuk tanamannya udah pada tumbuh. Hari ke-32 di sini aku membuat kandang untuk para sapi karena di sini aku membutuhkan leathernya untuk membuat bookshelf. Dan ini kandangnya untuk sementara aja sih, mungkin nanti aku akan buat kandang yang lebih bagus. Setelah itu aku melakukan pencarian untuk para calon sapi-sapiku. Muter-muter nggak ada nemu-nemu di desa villager. Di sini aku langsung giring aja para sapi-sapinya ke baseku. Dan ini sapi jalannya lama banget, aslinya dah. Giliran kita gebuk itu larinya terbirit-birit, giliran giring itu wah lama cuy. Dan di sini ada domba gitu ya. Di sini aku gebuk aja karena dia nggak diundang gitu. Ngapain Anda kesini gitu ya? Anda bukan circle-nya, Anda bukan golongan kami. Dan akhirnya setelah menempuh waktu yang sangat lama di sini akhirnya untuk para sapinya nyampe tuh ke base ya. Di sini aku langsung kurung dan langsung kasih makan supaya berkembang biak. Dan ya akhirnya di sini untuk babynya muncul tuh ya 2 ekor. Dan tak kenapa di sini mukanya itu kocak bet dah. Hari ke-33 di sini aku menebang kayu lagi. Untuk apa? Sebenarnya bukan untuk build, tapi nanti aku akan jual kayunya ke villager. Ya, jadi nanti aku akan ubah kayunya ke stick, lalu setelah itu aku jual ke villager Fletcher. Di sini aku nebangnya agak banyakan sih, supaya nanti untuk hasil emerald yang aku dapatkan hasilnya lumayan banyak juga. Di hari ke-35-nya di sini aku telah selesai dan untuk hasil kayu yang aku dapatkan di sini sekitar 7 stack kelebihan. Dan ya seharusnya ini lumayan banyak sih. Karena di sini untuk farmku udah pada tumbuh, ya udah sih di sini aku panen-panen dulu sebentar. Karena kalau aku biarin gitu aja lumayan sayang juga ya. Dan kalau hasilnya lumayan banyak juga mungkin nanti akan aku jual juga ke villager. Ya lumayan untuk tambah-tambah emerald gitu. Dan gak lupa juga di sini aku kasih makan dulu untuk para sapi-sapiku supaya mereka itu makin berkembang biak, biar bisa cepet-cepet disembelih itu ya. Dan setelah itu baru deh di sini aku ke desa villager lagi dan setelah sampai di sini entah kenapa kayak sepi banget gitu ya. Ini villager pada kemana gitu ya? Dan ternyata sebagian dari villager itu ada di pinggiran ravine kayak gini. Di sini juga ada 2 villager, mereka lagi ngapain? Ya nggak tahu sih. Kita abaikan saja. Lalu sebelah sana juga ada satu, mungkin dia lagi meratapi nasib mungkin ya. Karena villagernya lagi ngumpul di dalam ravine, ya udah aku langsung kasih mereka pekerjaan supaya aku juga bisa menjual kayu-kayuku ini. Dan kadang juga di sini untuk villagernya itu ngasih diskon walaupun kayaknya cuma 1% aja sih itu ya. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Hari ke-37 di sini aku udah selesai dan untuk hasilnya di sini aku mendapatkan emerald sekitar 1 stack 50. Ya, ini lumayan banget. Lalu satu di sini aku menambahkan pekerjaan villager seperti armorer, toolsmith dan juga weaponsmith. Di sini aku juga menanam pohon spruce supaya kalau aku mau farmingin emerald jadi lebih mudah. Jadi aku nggak perlu tuh harus pulang pergi dari base ke desa villager ini. Nah karena di sini untuk para villagernya itu susah diatur kesana kemari mulu, di sini aku memutuskan untuk membuat ruangan untuk mengurung mereka. Hitung-hitung supaya mereka juga aman dari ancaman para zombie.
Ya untuk sementara gini aja terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku akan trading lagi sama si villagernya. Di sini aku akan naikkan terlebih dahulu untuk villager toolsmith dan juga weaponsmith. Karena di sini aku butuh tools yang memadai untuk proyekku ke depannya. Nah ternyata di sini untuk villagernya itu membutuhkan iron untuk menaikkan levelnya. Sebenarnya bisa aja sih menggunakan emeraldku untuk menaikkan levelnya itu. Tapi karena menurutku itu adalah sebuah pemborosan, jadi di sini aku akan selingin terlebih dahulu menggunakan iron. Nah jadi di sini aku akan mining terlebih dahulu untuk mendapatkan beberapa stack iron. Di sini aku mulai mining iron menggunakan strip mining, walaupun cara ini sebenarnya tidak terlalu efektif sih ya, karena akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Tapi di sini aku menemukan dungeon spawner zombie. Ya, ini lumayan bagus sih. Kita baikkan terlebih dahulu untuk spawnernya karena di sini aku akan fokus terlebih dahulu untuk mencari iron. Ya, strip mining itu bukanlah ide yang bagus, jadi di sini aku memutuskan untuk mencari ironnya di dalam gua-gua gitu. Di sini aku intip dikit untuk spawnernya dan di dalamnya udah ada beberapa zombie. Di sini aku kill aja terlebih dahulu untuk zombinya, lalu setelah itu aku baru mengambil isi chestnya. Setelah berurusan dengan spawner, di sini aku fokus lagi mining untuk mencari iron. Aku juga di sini menemukan diamond walaupun cuma satu biji aja sih. Di sini tiba-tiba ada step datang dan ternyata ada 2 todo datang dong. Di sini aku benar-benar panik sih. Iya seriusan. Di sini aja aku salah pilih tools sih dia. Dan entah kenapa ayamku di sini kayak susah banget diarahin. Walaupun pada akhirnya mereka kalah juga sih. Tapi entah kenapa di sini kayak horor banget gitu ya ngelawan todo ini. Padahal kalau lawan zombie yang gede itu biasa-biasa aja. Untuk hasilnya di sini aku mendapatkan 2 stack 37, harusnya segini udah cukup sih. Setelah itu aku pulang dulu ke rumah untuk membakar semua iron yang aku punya. Sambil nunggu ironnya matang, di sini aku kasih makan dulu untuk para sapi-sapiku supaya makin berkembang biak. Dan aku juga menebang beberapa kayu untuk dijual lagi. Setelah ironnya matang, di sini aku langsung pergi lagi ke desa villager dan menjual iron yang aku punya. Dan di sini aku langsung aja naik ke level villager toolsmith dan juga weaponsmith sampai ke level master. Dan setelah tools diamondnya kebuka, di sini aku langsung aja beli semua untuk tools diamondnya. Oh ya, di sini juga aku memberi bansos ke para villager supaya mereka ngebreed. Karena untuk kedepannya aku masih butuh villager untuk dipekerjakan lagi. Dan pada akhirnya di sini aku sudah full dengan tools diamond dari sword, pickaxe, axe, shovel dan juga hoe. Di sini villager tidurnya aneh-aneh dah. Di sini ada yang kepalanya sampai nembus ke tembok gitu ya, ke batu, ada yang kakinya melayang kayak gini gitu ya. Tapi ya udah sih, ya suka-suka mereka aja lah. Dari ke-44 di sini aku kasih makan lagi untuk para sapiku supaya makin berkembang biak. Dan kayaknya untuk selanjutnya aku akan membuat kandang untuk para sapiku ya, karena aku merasa kasihan aja gitu kan, mereka itu kepanasan, kehujanan, kedinginan. Kasihan tapi ntar disebeli gitu ya. Gimana ceritanya? Tapi ya udahlah. Dan seperti biasa sebelum memukul di sini aku mengumpulkan bahan terlebih dahulu. Yang nggak jauh-jauh sih, kalau nggak batu ya kayu, itu aja untuk bahannya. Di sini aku lagi ngumpulin diorit sama granite di dalam cave gitu karena mudah didapatkan. Dan untuk cobblestone tentunya ada dari sisa mining, jadi lumayan lah, nggak perlu harus buang-buang waktu untuk ngumpulin bahan, karena emang lumayan lama juga sih untuk ngumpulin bahan itu. Dan
Dan aku rasa udah agak nge-lag untuk mapnya karena di sana ada banyak entity dalam satu tempat, yaitu para sapi ini. Di sini aku memutuskan untuk menyembelih mereka, tapi sebelum disembelih, di sini aku kasih makan terlebih dahulu supaya ada anaknya. Jadi nanti aku akan sembelih yang besar-besarnya aja. Dan di sini aku sisain 2 aja untuk yang besarnya supaya para bocilnya ini ada yang ngurus lah ya. Karena agak kasihan juga sih kalau mereka terlantar gitu aja. Dari ke-47 di sini aku sudah membuat layout dari kandang sapinya supaya nggak ada kesalahan saat entar proses pembuildannya. Dan ya untuk ukurannya segini aja sih, nggak perlu bikin yang besar-besar karena untuk sapi itu aku cuma butuh bikin bookshelf aja, karena untuk kedepannya aku nggak terlalu butuh untuk leathernya itu. Untuk apa coba? Dan kalau untuk makanan paling ntar aku mau beli aja golden carrot dari Villager Farmer. Ya kira-kira gitu aja sih. Ya udah kita langsung aja bikin untuk kandang sapi kita coy. Sebentar dulu untuk buildnya karena di sini aku kedatangan Wandering Trader. Jadi sini aku coba cek dulu untuk jualannya dan ternyata dia menjual jungle sapling. Yaitu lumayan sih karena aku juga masih belum ke bioma jungle. Jadi sini aku memutuskan untuk membelinya. Jadi aku pulang dulu tuh ke rumah untuk ngambil emeraldnya. Dan aku membeli sekitar 2 sapling, ya lumayan lah. Ya itu aja sih. Sebenarnya nggak terlalu penting juga. Dan ya kita saja build untuk kandang sapinya. Dan dari ke-56 di sini untuk kandang sapinya udah selesai. Untuk kandang sapinya di sini aku buat kayak barn gitu. Untuk hasilnya aku cukup puas sih. Dan untuk selanjutnya aku tinggal pindahin aja untuk para sapinya ke kandang baru mereka. Untuk bagian dalamnya kayak gini aja sih, aku bikinnya simple aja. Dan untuk towernya aku jadikan tangga supaya aku bisa naik ke lantai 2. Dan untuk lantai 2-nya di sini aku jadikan tempat untuk penyimpanan jerami. Ceritanya untuk stok makanan sapinya gitulah. Dan bisa-bisanya ada satu sapi ketinggalan gitu loh. Hari ke-57 aku membuat bulk save untuk mengenchant armor dan juga toolsku. Nah tapi karena aku masih belum punya armor diamond, aku mau beli dulu untuk armor diamondnya dari Villager Armorer. Tapi karena aku rasa untuk emerald yang aku punya masih belum mencukupi, jadi aku mau farmingin dulu untuk emeraldnya. Setelah emeraldnya aku rasa sudah cukup, nah baru tuh aku langsung naikin Villager Armornya sampai ke level master. Lalu aku langsung beli aja semua armor diamondnya. Setelah armor diamondnya aku dapatkan, aku langsung kembali lagi ke base untuk mengenchant armor dan juga tools yang aku punya. Tapi setelah aku enchant, bisa dibilang untuk hasilnya agak ampas sih. Ya, gacanya bau banget dah. Dari ke-60 aku mulai membuat portal nether karena aku ingin jalan-jalan aja sih, karena dari tadi bosen gitu ya build-build mulu. Jadi sini aku memutuskan untuk pergi aja ke nether. Nah setelah portalnya jadi, di sini aku langsung aja masuk ke dalam nethernya, dan setelah masuk ternyata di sini aku terspawn di bioma warped.
Dan yang lebih mengejutkannya ternyata ada bastion di depan mata. Ya ini bisa bagus dan juga bisa buruk karena di sini tuh kan ada piglin yang galak-galaknya. Nah itu kalau kena damage tuh sakit banget. Jadi sini aku harus ekstra hati-hati aja sih. Aku mulai coba aja deketin untuk si bastionnya dan tiba-tiba ada Hoglin datang, dia tiba-tiba nyeruduk gitu ya. Setelah nyeruduk dia kabur gitu aja. Nggak tahu udah cukup banget gitu. Kurang ajar banget. Nah lo kejebak kan? Dari tadi ngapain lo? Hah? Nyeruduk lalu kabur. Mampus loh. Setelah berurusan dengan Hoglin, di sini aku langsung aja sawer-sawer para piglinnya gitu ya, supaya bisa mendapatkan item ya setidaknya yang bagus apa gitu ya. Jangan yang ampas banget dah. Dan tiba-tiba ada zombie pigman datang yang membuat para piglinnya panik. Ada juga yang tewas tuh. Ini zombie pigman datang malah ngerusuh dah. Orang lagi asik-asik barter gitu kan. Iya karena barternya kacau, jadi di sini aku mau looting dulu aja untuk bastionnya. Di sini aku mau cari blok emas dan juga isi chestnya. Di sini aku nyarinya agak ngumpet-ngumpet gitulah. Cari aman aja kita mah. Dan ternyata di depan sini ada setumpukan blok emas. Ya ini lumayan banget sih. Jadi ya aku langsung aja ambil gitu kan, lumayan banget. Dan sambil ngambil sini aku sambil barter lagi sama si piglinnya. Dan karena di sini untuk inventory-ku penuh, aku pulang dulu ke base untuk menyimpan barang-barangnya. Lalu setelah itu aku pergi lagi deh ke Nether. Dan karena untuk biasanya udah nggak ada apa-apa lagi, jadi sini aku mau cari aja XP dari quartz ini. Karena untuk quartz ini lumayan juga ya untuk XP yang bisa kita dapatkan. Mumpung lagi di Nether juga sih. Dan kalau untuk spawner zombie aku rasa agak lama ya untuk kita bisa dapetin XP-nya. Dan kalau untuk mob farm aku masih belum bisa bikin karena itu lumayan lama. Tapi kalau kita bisa lanjut ke Dotosari mungkin ntar aku bisa buat. Setelah cukup mengeksplor Nethernya, di sini aku memutuskan untuk pulang. Ya lumayan gerah juga sih di Nether mulu. Sesampainya di Overworld ternyata udah ada Enderman yang nungguin di depan mata. Tapi karena Anda tuh tidak diundang, jadi ya udah aku kill aja untuk Enderman-nya. Dan datang juga tuh temannya satu lagi. Hari ke-63 di sini aku enchant lagi untuk pickaxe-ku. Di sini aku lagi nyari enchantment Seal Touch karena itu akan berguna sekali untuk proyekku ke depannya. Karena jujur aja sih untuk nyari bahan tuh lama banget ya di bagian stone-nya, karena aku harus ngebakar dulu cobblestone-nya supaya menjadi stone. Nah itu yang bikin lama. Nah tapi kalau aku udah ada enchantment Seal Touch di pickaxe-ku itu udah enak banget lah pokoknya. Tapi ya di sini untuk tempat enchant-nya burik banget untuk gacanya ya. Jadi aku memutuskan untuk pergi aja ke desa villager untuk mempekerjakan villager librarian yang menjual buku Seal Touch. Semoga aja cepet. Tapi saat aku gacha baru aja mulai, di sini aku langsung mendapatkan buku mending dengan seharga 34 emerald. Tapi karena menurutku itu agak mahal ya, emang lumayan mahal sih. Jadi aku ntar aja lah untuk nyari buku mendingnya karena di sini aku lagi fokus untuk mencari buku Seal Touch. Dan dalam masalah itu di sini aku langsung mendapatkan buku enchantment Seal Touch-nya dengan seharga 16 emerald. Ya ini murah banget sih. Dan kayaknya Mojang tahu deh aku lagi butuhnya apa gitu ya. Thank you dah Mojang. Nah, tapi karena di sini aku nggak punya emerald sama sekali, lagi bangkrut gitu ya. Jadi di sini aku farmingin dulu aja untuk emeraldnya. Di sini aku nebang-nebang dulu kayu, setelah itu aku jual dulu kayunya ke villager Fletcher. Dan setelah emeraldnya terkumpul, di sini aku langsung beli aja untuk buku Seal Touch-nya. Dan untuk villager librarian-nya di sini aku kurung aja supaya lebih enak. Karena kan di sini tuh banyak sekali villager tuh kesana kemari mulu bikin puyeng. Dan sekalian juga di sini aku mencari buku mending dari villager librarian ini. Di sini aku gacha-gacha tuh ya, dan ternyata ada yang nyesek, dia menjual buku Seal Touch dengan seharga 5 emerald. Ya ini juga jadi 4 emerald karena lagi diskon, yang dimana itu jelas lebih murah ya. Ya agak nyesek juga sih, tapi karena udah telanjur ya udah sih aku lanjut lagi mencari untuk buku mendingnya. Dan tak lama setelah itu muncul juga tuh ya untuk buku mendingnya seharga 15 emerald. Ya ini murah banget. Di sini aku langsung aja beli 3 untuk cadangan juga sisanya. Hari ke-65 karena di sini XP ku 27, di sini aku naikin dulu aja sampai ke level 30 karena aku ingin enchant pickaxe satunya lagi. Ya siapa tahu aja dapat enchantment fortune 3 ya. Dan kalau dapat sih lengkap sudah untuk pickaxe ku ini.
Nah, jadi di sini aku farmingin dulu aja untuk XP-nya dari spawner zombie ini. Dan setelah XP-nya terkumpul, di sini aku enchant lagi aja untuk pickaxe satunya. Di sini ternyata ada yang lebih nyesek. Ternyata di sini aku dapat enchantment shield touch lagi gitu ya. Ini kenapa si Mojang nggak kasihnya dari tadi gitu? Udah susah payah trading sama si villager, baru setelah itu dikasih gitu ya. Di prank nih gue dari tadi ya sama si Mojang, bener-bener. Hari ke-67 di sini aku beli satu lagi kapak. Setelah itu aku timpa aja untuk kapak diamondnya dengan kapak yang aku punya, supaya untuk enchantmentnya nambah lah, walaupun cuma dikit nggak apa-apa lah. Setelah itu di sini juga aku nggak lupa untuk menambahkan enchantment mending supaya makin awet untuk kapaknya. Dan nggak lupa juga di sini aku panen-panen dulu untuk farmku, karena di sini untuk farmnya udah pada panen ya, dan aku juga udah lumayan lama nggak panen-panenin untuk farmnya. Dan aku juga sekalian menebang pohon spruce, karena di sini aku sekalian juga untuk ngumpulin bahan untuk project selanjutnya. Lalu setelah itu aku pergi untuk mencari pohon birch atau kayu putih lah ya, kita nyebutnya biar lebih gampang. Ya, di sini aku akan pergi ke bioma forest karena untuk baseku itu lumayan jauh ya dari bioma forestnya. Aku jalan ngitarin bukit juga, dan ternyata ada pillager outpost di atas bukitnya. Jadi ya udah, siapa lagi? Di sini aku langsung samperin aja untuk ngajak tawuran. Sesampainya di tower, di sini sepi banget, nggak ada siapa-siapa. Jadi aku langsung aja untuk mengambil isi chestnya, dan ternyata di sini ada gold horn. Dan kalau nggak salah di pillager outpost tuh ada armor trim, tapi aku nggak tahu untuk persentasenya berapa. Kemungkinan sih kecil banget ya. Dan karena hari sudah mulai sore, di sini aku nginep aja di pillager outpost-nya. Besoknya aku cek-cek lagi, dan ternyata ada elei yang kekurung. Di sini aku bebaskan aja mereka. Aku kasih mereka aja item supaya mereka ngikut, karena aku akan bawa mereka ke baseku ya. Oke, di sini eleinya ngikut ya. Tuh. Walaupun di sini lumayan butuh perjuangan juga sih, karena di sini aku babak belur nih. Banyak paling yang tertancap, coy. Dan karena belum ada tempatnya, di sini aku simpan dulu aja untuk eleinya di kandang sapiku ya. Dan ternyata villagernya datang dong ke base, kayaknya mereka ngamuk sih, karena kan base-nya diobrak-abrik tuh. Mereka mau balas dendam. Dan selanjutnya selama beberapa hari di sini aku mengumpulkan bahan. Di sini aku kembali lagi ke pillager outpost untuk menebang beberapa pohon birch. Nah, jadi untuk proyek selanjutnya itu aku ingin membuat sebuah rumah penyimpanan dan juga tempat enchant sekalian. Dan akhirnya di hari ke-73 di sini semua untuk bahannya sudah terkumpul, dan untuk selanjutnya aku tinggal buat aja sih untuk rumah penyimpanannya. Dan aku akan buatnya itu sebelah sini, dan untuk bangunannya juga itu lumayan besar ya. Jadi akan memakan waktu yang lama. Ya semoga aja sih cukup ya untuk harinya. Dan ya kita akan nikmati aja untuk proses pembangunannya.
Dan akhirnya di hari ke-92 di sini untuk bangunannya udah selesai ya. Ini emang lumayan lama sih untuk buatnya ya. Nah, jadi untuk bagian tengahnya di sini aku buat kayak gerbang pintu masuk gitu ya. Karena nanti di sini bukan nanti sih, sebenarnya cuma angan-angan doang ya, cuman imajinasiku aja. Ya seandainya aja kalau di sini tuh ada banyak bangunan kita, rumah-rumah bakal keren banget sih di atas sebelah sini, di sekitaran sini, dan juga mungkin sebelah sana juga bagus tuh kayaknya ya. Oke, kita lihat dulu aja untuk bagian dalam dari rumah penyimpanannya. Ya, di sini sudah ada banyak chest yang berjejer gitu ya. Dan di sini juga ada interiornya supaya nggak terlalu polos-polos banget. Dan sebelah sininya ada pembakaran kalau aku mau bakar ore atau segala macam lainnya. Dan sebelah sininya ada tangga untuk naik ke lantai 2. Nah, di sini ada ruangan. Untuk ruangan tengahnya ini aku gunakan sebagai lorong aja sih. Jadi ini untuk menghubungkan dari rumah penyimpanan ke tempat enchant. Untuk lantai 2 dari rumah penyimpanannya di sini masih ada chest ya untuk menyimpan item-item. Di sini juga ada interiornya. Di sini ada bunga-bunga supaya nggak terlalu polos. Di sini juga ada interiornya. Nah, untuk sebelah sini ada armor iron pertamaku ya. Jadi aku simpan aja di sini lengkap dengan pedang pertamaku dan juga wooden pickaxe pertamaku. Jadi aku simpan aja di sini ya, lumayan bagus lah. Lalu setelah itu kita akan ke tempat enchant. Tapi sebelum itu kita akan ke bawah terlebih dahulu karena sebelah sini aku sudah hias ya. Aku cuma ingin kasih tahu aja sih sebenarnya. Ya, jadi kayak gini aja sih untuk tangganya nih, spiral gitu ya. Dan maaf aja nih untuk tempat enchantnya aku lupa pakai replay mode, jadi nggak ke-record nih. Ya jadi maaf aja lah. Nah, jadi untuk tempat enchantnya itu seperti ini ya. Di sini tempat enchantnya aku sangat suka sih ya, untuk hasilnya lumayan bagus lah. Nah, jadi ini dia untuk tempat enchantnya. Lalu sebelah sini ada rak buku untuk aku menyimpan buku biasa atau enggak untuk menyimpan buku enchant. Dan untuk barrel sebelah sini aku simpan lapis lazuli, jadi kalau aku mau enchant bisa ambil dari situ. Nah, kira-kira kayak gini aja sih untuk tempat enchantnya ya. Dan untuk hari yang tersisa di sini aku membuat jalanan dan membuat detail-detail kecil lainnya. Sebenarnya untuk jalanannya itu aku pengen menggunakan bebatuan, tapi karena takut waktunya nggak keburu, jadi di sini aku menggunakan grass bed aja. Tapi kalau survivalnya lanjut mungkin ntar aku bisa ubah menggunakan bebatuan ya. Tapi kalau untuk sekarang kita menggunakan grass bed aja terlebih dahulu. Dan aku juga akan ngasih detail-detail ya untuk bangunannya. Seperti stone ini aku akan kasih tekstur aja menggunakan andesite dan juga cobblestone supaya bertekstur. Karena kalau stone aja itu aku rasa emang polos banget ya. Dan akhirnya kita sudah menginjak hari ke-100 di Minecraft Mojave Launcher ini. Maaf aja kalau dari segi gameplay mau itu build ataupun explore-nya agak kurang ya. Dan untuk video cinematicnya juga aku nggak bisa pakai shaders, karena untuk Mojave versi 1.20 itu nggak bisa pakai shaders saat menggunakan versi Fabric. Aku udah coba cari caranya tapi nggak nemu-nemu, itu emang nggak bisa aja sih kayaknya. Dan bagusnya apa kita lanjut ke 200 hari atau kita buat series baru dengan only bioma, contohnya kayak desert only, jungle only, ataupun yang lainnya. Tapi kalau mau aku buat series 100 hari lagi ya kalau bisa sih tembusin dulu sampai 700 like. Ya aku tahu itu emang susah, tapi kalau tembus itu sepadan lah dengan perjuanganku membuat video ini. Karena untuk membuat 100 hari itu asli susah banget sih. Ya jadi mungkin segini aja untuk video kali ini. Jadi terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian suka jangan lupa untuk pencet tombol like, komen, dan juga subscribe-nya bagi yang belum. Dan ya saya Irfan pamit undur diri dan sampai jumpa di next video. Adios.